Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laila Anindya Maharani dari kelas 13 IJA. Di sini saya akan mempresentasikan tentang praktik kerja lapangan di CVO Muskit selama 6 bulan. Langsung saja kita memasuki bab pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang PKL. Yang kedua dasar hukum PKL. Yang ketiga, tujuan dan manfaat PKL bagi siswa, sekolah, dan industri. Dan yang keempat, ada tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Latar belakang PKL. Apa itu PKL? Praktik kerja lapangan atau yang sering disingkat dengan kata PKL merupakan bagian dari program pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh peserta didik di industri dan dunia kerja sebagai wujud nyata dari pelaksanaan sistem di SMK, yaitu pendidikan sistem ganda. Program praktik kerja lapangan disusun bersama antara sekolah dan industri atau dunia kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan peserta didik dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja. Kemudian dasar hukum PKL. Dasar hukum PKL antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 tentang pembangunan sumber daya industri. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia atau KKNI. Yang ketiga, tujuan PKL. Tujuan PKL ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum, praktik kerja lapangan bertujuan untuk memberi gambaran kepada siswa dan siswi sekolah menengah kejuruan tentang industri dan dunia kerja, serta mengimplementasikan ilmu yang telah dimiliki agar mendapatkan pengalaman bekerja di dalam sebuah industri dan dunia kerja. Adapun tujuan khusus PKL, yang pertama, untuk memperkenalkan siswa pada dunia industri. Yang kedua, menambah dan mengembangkan potensi ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan sikap profesional siswa sebagai bekal untuk memasuki industri dan dunia kerja. Yang ketiga, menanamkan sikap bertanggung jawab, disiplin, mental kuat, etika yang baik, serta dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi proses pendidikan kejuruan dan pelatihan tenaga kerja yang berkualitas. Kemudian, manfaat PKL. Manfaat PKL bagi siswa. Yang pertama, meningkatkan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh di sekolah. Yang kedua, menambah keahlian yang tidak diajarkan di sekolah, namun diperoleh saat berada di industri dan dunia kerja. Yang ketiga, memiliki kemampuan produktif yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipelajari di tempat PKL. Dan yang keempat, membentuk pola pikir peserta didik agar terkonstruksi dengan baik serta memberikan pengalaman dalam industri. Manfaat PKL bagi sekolah. Yang pertama, terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara sekolah dengan industri dan dunia kerja. Yang kedua, meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman kerja selama PKL. Yang ketiga, mengembangkan program sekolah melalui sinkronisasi kurikulum, proses pembelajaran, dan teaching factory. Dan yang terakhir, meningkatkan citra sekolah. Kemudian, manfaat PKL bagi industri. Yang pertama, meningkatkan citra positif IDUKA sebagai bentuk implementasi program pendidikan pemerintah. Kemudian,
adanya masukan yang positif dan konstruktif dari SMK untuk perkembangan IDUKA. Yang ketiga, mendapat calon tenaga kerja yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang terakhir, IDUKA dapat mengembangkan proses atau produk melalui optimalisasi peserta PKL. Yang keempat, tugas dan tanggung jawab peserta PKL. Tugas dan tanggung jawab peserta PKL antara lain menjaga nama baik sekolah dan industri dalam setiap kegiatan. Yang kedua, menjaga dan memelihara hubungan baik antara siswa, sekolah, dan industri. Menjaga hubungan baik terhadap semua pekerja di tempat PKL dengan bersikap sopan, santun, dan tidak memaksakan kehendak, serta saling menghormati perbedaan. Kemudian menaati semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di tempat PKL. Dan yang terakhir, tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran dan kenyamanan dalam lingkungan kerja. Kemudian bab yang kedua yaitu keadaan umum perusahaan, antara lain meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab personal perusahaan, peraturan perusahaan, dan sistem rekrutmen perusahaan. Secara singkat, CV Omuskit merupakan UMKM yang bergerak di bidang pembuatan pakaian atau konveksi yang dikelola oleh perorangan. Omuskit berasal dari singkatan Oblong Muslim Anak yang resmi berdiri pada bulan Februari tahun 2012. Omuskit merupakan salah satu produk kaos oblong yang bernuansa Islam yang memfokuskan diri dalam memproduksi kaos oblong bertema dakwah Islam. Kemudian struktur organisasi di Omuskit. Yang pertama ada owner, yaitu Bapak MS Hidayat. Kemudian ada manajer produksi, yaitu Ibu Selviana. Kemudian ada admin, yaitu Ririn Indriani dan Tri Retnaningsih. Kemudian ada staf-staf produksi yang dikepalai oleh Bapak Taufik. Tugas dan tanggung jawab personal perusahaan. Tugas dan tanggung jawab owner antara lain menyediakan biaya demi keberlangsungan jual beli yang dilakukan perusahaannya. Kemudian memilih dan menetapkan dan mengawasi tugas dari karyawan. Yang ketiga, melakukan kegiatan administrasi serta mengembangkan rencana strategis dengan mempelajari peluang teknologi dan keuangan. Kemudian tugas dan tanggung jawab dari manajer produksi. Yang pertama, merencanakan suatu rencana produksi dan mengorganisasi jadwal proses produksi. Kemudian merencanakan dan mengendalikan proses pengadaan dan persediaan bahan produksi. Lalu melakukan pengawasan terhadap segala proses produksi, bertanggung jawab terhadap semua alat produksi, serta menentukan standar kontrol kualitas produk. Kemudian tugas dan tanggung jawab admin. Yang pertama, mencatat data manual hasil produksi. Yang kedua, memastikan proses produksi sesuai dengan data. Kemudian menyusun laporan harian, membuat jadwal kerja untuk operator produksi, serta menerima pesanan produk dari customer. Dan yang terakhir, tugas dan tanggung jawab staf produksi. Yang pertama, melakukan briefing sebelum melakukan pekerjaan. Kemudian bekerja sesuai standar SOP yang berlaku. Yang ketiga, mengoperasikan mesin produksi. Yang keempat, memonitoring mesin produksi. Kemudian menjaga produktivitas serta menjaga kualitas produk. Selanjutnya, peraturan perusahaan. Peraturan untuk tenaga kerja. Yang pertama, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Kedua, berpenampilan rapi dan sopan. Yang ketiga, bekerja sama dengan rekan kerja dengan baik dan selalu menjalin komunikasi dengan atasan maupun rekan kerja. Kemudian, tata tertib perusahaan. Untuk jam kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, masuk jam 8 pagi sampai jam
4 sore. Untuk waktu istirahatnya selama 1 jam. Kemudian menggunakan pakaian rapi dan sopan. Untuk karyawati diwajibkan berjilbab. Dan yang terakhir, selalu menjaga kebersihan dan kerapian kantor. Kemudian, sistem rekrutmen perusahaan. Yang pertama, mengajukan lamaran dengan mengirimkan application letter ke alamat counter OmniSkills. Yang kedua, mengirimkan kurikulum vitae dan hasil karya. Yang ketiga, mengikuti proses seleksi karyawan sesuai jam dan waktu yang telah diberikan oleh HR. Kemudian mengikuti proses wawancara, dan yang terakhir menunggu konfirmasi kelolosan melalui email atau WhatsApp. Selama PKL di CV OmniSkills, kegiatan yang saya lakukan yaitu berhubungan dengan desain dan edit video. Untuk desain, saya membuat desain konten marketing untuk Instagram, kemudian membuat desain pesanan kaos dari customer, dan membuat desain poster kajian. Untuk editing video, saya membuat video konten dakwah YouTube, kemudian membuat video profil perusahaan, dan yang ketiga membuat video progres pembangunan rumah Taufik Planner milik OmniSkills. Kegiatan desain selama PKL. Ini membuat desain motif serigala sesuai pesanan. Kemudian ini poster kajian juga konten marketing Instagram. Dan ini juga hasil contoh-contoh desain sesuai pesanan dari customer. Untuk editing video, saya menggunakan software Wondershare Filmora. Ini kegiatan editing video untuk konten dakwah di YouTube, dan yang ini untuk proses pembangunan rumah Taufik Planner milik OmniSkills. Untuk hasil konten video dakwah semua diupload di channel YouTube milik OmniSkills. Bisa dilihat. Ini kegiatan selama PKL yaitu membuat format pesanan dari customer. Gambar sebelah kiri menggunakan komputer kantor, yang bagian tengah menggunakan laptop saya sendiri, dan gambar paling kanan merupakan gambar contoh format pesanan dari customer. Ini kegiatan seminar entrepreneur untuk semua siswa PKL yang ada di CV OmniSkills. Dan ini kegiatan kajian rutin setiap hari Jumat. Ada kajian juga tasing yang diikuti oleh seluruh karyawan. Kesesuaian kompetensi. Selama PKL di OmniSkills, kesesuaian kompetensi yang sesuai dengan sekolah yaitu desain dan simulasi digital. Untuk desain, saya menggunakan software CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Sedangkan untuk simulasi digital, saya menggunakan software edit video Wondershare Filmora. Yang pertama, saran untuk perusahaan. Saran untuk perusahaan itu melanjutkan dan meningkatkan kerjasama dengan sekolah untuk penerimaan siswa PKL. Yang kedua, selalu memberikan pengarahan kepada siswa PKL sebelum pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga, pemberian job deskripsi jelas, detail, dan terkonsep sebelumnya. Dan yang terakhir, diharap memberi penjelasan tata tertib perusahaan secara keseluruhan kepada siswa PKL. Yang kedua, saran untuk sekolah. Pertama, sekolah diharapkan mengutamakan rasa tanggung jawab dalam kegiatan monitoring siswa saat mengikuti kegiatan PKL. Minimal 2 kali selama siswa menjalani masa PKL untuk mengetahui keadaan dan perkembangan siswa. Yang kedua, memberitahukan prosedur yang lebih jelas tentang penyelesaian PKL pada siswa agar siswa dapat menyelesaikan semua urusan yang berkaitan dengan kegiatan PKL.
Dan yang terakhir, diharapkan sekolah memperbanyak relasi ke berbagai perusahaan, sehingga siswa dapat lebih mudah untuk mendapatkan tempat praktik kerja lapangan. Dan yang terakhir, saran untuk adik kelas. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan ibadah. Yang kedua, selalu menjaga nama baik SMK Negeri 2 Klaten, terutama kompetensi keahlian sistem informatika jaringan dan aplikasi. Yang ketiga, mempersiapkan diri dan tempat PKL yang akan dituju dengan sebaik-baiknya. Dan selalu taat pada aturan serta tata tertib yang berlaku baik di lingkungan sekolah, industri, maupun masyarakat. Kesimpulannya, dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan, di samping sebagai salah satu syarat kelulusan kompetensi keahlian sistem informatika jaringan dan aplikasi SMK Negeri 2 Klaten, saya mendapatkan banyak manfaat, yaitu wawasan baru, pengalaman baru, dan juga bagaimana kita belajar berbaur dengan lingkungan di dunia kerja. Selain itu, dengan diadakannya PKL, siswa jadi lebih memiliki pandangan tentang bagaimana keadaan dunia kerja secara langsung. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Bila ada salahnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.